Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Fitriana Azati dengan NIM 240201211200004 dari Program Studi Biologi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik tanaman singkong sebagai bahan pangan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sumber daya genetik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu SDG. SDG atau sumber daya genetik adalah bahan dari makhluk hidup yang mengandung informasi genetik dan memiliki nilai nyata atau potensial. Ini mencakup semua materi biologis yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemulihan, penelitian, konservasi, dan pengembangan bioteknologi. Kemudian untuk SDG tumbuhan bahan pangan, yaitu sumber daya genetik tumbuhan pangan adalah materi genetik yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk produksi pangan dan memiliki nilai nyata atau potensial dalam konteks pertanian, pemulihan tanaman, konservasi, dan penelitian. Materi ini mencakup seluruh variasi genetik yang ditemukan dalam tumbuhan pangan, baik yang telah dibudidayakan maupun yang masih liar. Saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai singkong. Singkong juga dikenal dengan nama ilmiah Manihot esculenta, adalah tanaman yang ditanam secara luas untuk umbinya yang dapat dimakan dan memiliki banyak kegunaan dalam makanan dan juga industri. Tanaman singkong berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, tetapi telah menyebar ke berbagai belahan dunia karena kemampuannya untuk tumbuh di berbagai kondisi tanah dan iklim. Umbi singkong merupakan bagian yang paling sering dimanfaatkan dari tanaman ini. Umbinya dapat dikonsumsi setelah dimasak atau diolah menjadi berbagai produk makanan seperti tepung singkong, tapioka, keripik singkong, dan makanan ringan lainnya. Selain itu, singkong juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri tekstil, farmasi, dan bioenergi. Singkong memiliki beberapa keunggulan, di antaranya toleransi terhadap kondisi tanah yang buruk, tahan terhadap kekeringan, dan produktivitas yang tinggi. Ini membuatnya menjadi salah satu tanaman pangan penting, terutama di daerah-daerah di mana tanahnya kurang subur atau iklimnya yang tidak menguntungkan bagi tanaman pangan lainnya. Tanaman singkong memiliki daun yang berbentuk jari-jari dengan tepi bergerigi dan umbi yang berbentuk silindris atau memanjang. Beberapa varietas singkong memiliki kandungan cyanida dalam umbinya, sehingga perlu diolah dengan benar sebelum dikonsumsi agar aman. Secara keseluruhan, singkong adalah tanaman yang penting secara ekonomi dan gizi di banyak bagian dunia, dan memiliki peran yang signifikan dalam mencukupi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri. Terdapat berbagai macam jenis singkong. Yang pertama ada singkong manis, di mana varian ini memiliki kandungan gula yang lebih tinggi daripada varietas singkong lainnya, sehingga sering digunakan dalam pembuatan makanan penutup dan camilan yang manis. Ada singkong bitter, yaitu singkong yang mengandung kandungan cyanida yang tinggi dan biasanya tidak langsung dapat dimakan tanpa melalui proses pengolahan yang tepat. Namun, setelah diolah dengan benar, singkong ini dapat dijadikan sebagai berbagai makanan dan minuman seperti tapioka. Ada juga singkong ungu, di mana umbi ini memiliki warna ungu yang menarik. Selain memiliki kandungan nutrisi yang baik, singkong ungu juga populer karena warna alaminya dapat menambah variasi pada hidangan. Ada singkong putih, yaitu varietas yang paling umum. Dengan umbi yang berwarna putih, umbinya sering digunakan dalam berbagai resep masakan dan diolah menjadi tepung singkong. Ada singkong liar, ini adalah varietas singkong yang tumbuh secara alami di habitat liar. Meskipun memiliki kandungan cyanida yang tinggi dan beracun, beberapa spesies singkong liar telah dibudidayakan untuk kegunaan tertentu setelah melalui proses pemurnian. Ada singkong lokal, yang di berbagai negara, terutama di daerah tropis dan subtropis, terdapat banyak varietas singkong lokal yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan yang lokal. Varian lokal ini memiliki karakteristik yang unik dan seringkali dijaga keberadaannya oleh masyarakat lokal. Yang terakhir yaitu ada singkong bioetanol, yaitu beberapa varietas singkong juga dikembangkan khusus untuk produksi bioetanol, bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Setiap varietas singkong memiliki kegunaan dan karakteristik yang berbeda, dan pemilihan varietas yang tepat dapat tergantung pada tujuan budidaya dan penggunaan akhirnya. Terdapat berbagai macam kandungan dari nutrisi singkong. Yang pertama yaitu ada karbohidrat sebagai sumber energi utama, ada serat baik untuk pencernaan, terdapat vitamin C yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan terdapat vitamin B6 yang untuk mendukung metabolisme. Terdapat mineral seperti kalium untuk mengatur tekanan darah, magnesium mendukung fungsi saraf, kalsium dan fosfor untuk kesehatan tulang dan gigi. Kemudian
dan protein dalam jumlah yang kecil. Terdapat berbagai manfaat kesehatan singkong, yaitu untuk sumber energi yang berasal dari karbohidrat tinggi yang memberikan energi, kesehatan pencernaan dari serat mencegah sembelit, kontrol berat badan yaitu serat memberikan rasa kenyang, kekebalan tubuh yaitu vitamin C yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita, regulasi tekanan darah yang berasal dari kalium yang dapat membantu mengatur tekanan darah kita, dan kesehatan tulang yaitu dari kalsium dan fosfor yang dapat memperkuat tulang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.